Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyentil calon Presiden Prabowo Subianto yang tidak bisa blusukan atau turun langsung ke masyarakat. Hasto menyinggung hal tersebut karena pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD rajin blusukan selama kampanye. Hasto mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi pemenangan. Di saat yang sama, pasangan Ganjar dan Mahfud MD juga gencar melakukan gencar politik. Tidak hanya Ganjar, istri dan anaknya pun turut dilibatkan dalam proses kampanye Pilpres. Hasto menuturkan tim pemenangan terus melakukan pemetaan berdasarkan apa yang disampaikan Ganjar Pranowo. Hari ini kami memantapkan gerakan turun ke bawah bersama rakyat dengan narasi yang ditangkap oleh rakyat tentang Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD adalah kemampuan akselerasinya, kemampuan untuk turun ke bawah, kemampuan untuk belusukan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seakan ingin menjawab sindiran dan kritikan tidak bisa belusukan dengan mengunjungi posko bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo meninjau posko bencana erupsi Gunung Marapi di lapangan bola Batu Palano. Mewakili Presiden menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban serta mengucapkan terima kasih pada relawan yang telah berjuang menyelamatkan korban. Di lokasi, Prabowo berkesempatan meninjau posko pelayanan kesehatan dan bertemu langsung dengan keluarga relawan. Dalam kesempatan ini, Prabowo turut menyerahkan santunan pada korban serta 35 unit kendaraan roda 2 untuk personel Babinsa dan Babin Kamtipmas. Prabowo menjawab tudingan tidak pernah belusukan yang dilontarkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan langsung belusukan menuju posko relawan erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Apakah saling sindir antara paslon dan pendukung ini menjadi strategi komunikasi politik mereka? Lalu benarkah Prabowo tidak bisa belusukan atau ada kemungkinan Capres nomor urut 2 ini menghindari blunder yang justru akan menguntungkan lawan politiknya? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber. Sudah ada analis politik Hendri Satrio dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Selamat sore Mas Hendri dan juga Mas Habib. Saya ingin ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, kalau kita dengarkan begitu ya, saya ingin mengulang kata-kata dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan narasi yang ditangkap oleh rakyat. Sudah dengar begitu ya. Oke, kalau begitu dianggap tidak memiliki kemampuan untuk turun ke bawah, tidak punya kemampuan untuk belusukan. Bagaimana Anda menjawab kritik ini, Mas Habib? Ya, namanya demokrasi tentu memberikan kebebasan kepada siapapun untuk berkomentar mengenai siapapun, ya. Apalagi Pak Hasto, tentu pihak yang ada di seberang kami, kompetitor kami, adalah hal yang wajar bila beliau memberikan komentar yang tidak baik atau bahkan cenderung mengarah kepada negatif campaign sekalipun, ya. Demokrasi kita kan mengakui dan memperbolehkan negatif campaign. Itu nggak ada masalah. Tapi kami perlu menjelaskan, ya, kalau namanya Pak Prabowo disebut belusukan itu bukan hal yang baru. Ya, beliau belusukan itu bukan sebagai politisi. Dulu sewaktu di aktif di militer, beliau adalah salah satu perwira yang disebut-sebut jarang ke kantor karena kebanyakan di lapangan, ya, bertemu dan berinteraksi dengan prajurit di tingkatan yang terbawah, bertemu dengan masyarakat di tingkatan yang terbawah, bukan hanya di daerah-daerah yang tenang, ya, daerah yang stabil, tetapi di daerah-daerah yang sulit, tempat penugasan yang sulit dan penuh konflik. Beliau bertemu masyarakat, ya, ke pasar-pasar, ke perbatasan-perbatasan, ya, itu beliau lakukan, ya, ke hutan bahkan dilakukan. Jadi kalau soal belusukan, saya pikir kita orang-orang yang baru belajar politik, ya, mungkin masa reformasi ini kalah cepat, ya, kalah duluan dibanding Pak Prabowo. Begitu juga yang kemarin,
ketika beliau ke Papua, saya pikir itu kan kegiatan yang rutin ya. Kemudian ke Sumatera Barat juga ketemu dengan basis masyarakat yang paling bawah. Itu hal yang rutin, sama sekali bukan hal yang reaktif merespon apa yang disampaikan Pak Hasto gitu loh. Ngapain Oke, juga jadi kita hari ini merespon juga Pak Hasto belusukan ke ya. Marapi Jadi bukan untuk menjawab ya, kritik tersebut begitu, ya Mas ini kan Habib? sudah dijadwalkan beberapa waktu yang lalu ya ke Hmm. Sumatera Barat. Dan kalau Mbak mau sedikit lelah membaca rekam jejak ya digital Pak Prabowo yang soal ketemu dengan lapisan masyarakat paling bawah ya ke koramil-koramil, ini kan sudah berapa tahun, hampir bertahun-tahun dilakukan gitu loh. Oke, Jadi ya kita serahkan kepada masyarakat yang menilai gitu kan, mana yang baik. benar ya. Hmm. Masyarakat punya hak untuk melakukan penilaian. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Henry. Mas Henry, pernyataan dari Hasto yang membandingkan cara berkampanye begitu ya, khususnya belusukan antara paslon yang didukungnya dengan paslon lain. Bagaimana kemudian Anda melihat dari pernyataan ini? Apa kira-kira maksud dari pernyataan Hasto ini? Ya, ini kan menyangkut dengan strategi masing-masing paslon ya, Mbak Zakia. Jadi kalau kemudian misalnya Mas Anies, kemudian Gus Muhaimin juga rajin berusukan, rajin bertemu dengan masyarakat, tambah lagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga rajin berusukan, ya itu juga tidak harus diikuti oleh paslon nomor 2 Prabowo Gibran ya. Bahkan itu sangat sah saja terjadi. Karena itu semua berkait dengan strategi-strategi yang memang disiapkan oleh masing-masing paslon. Sudah menjadi rahasia umum bahwa usia Pak Prabowo memang sudah tidak muda lagi. Sehingga memang dalam melakukan busukan pun harus ada strategi khusus dan jadwal-jadwal yang menurut saya juga tidak mengganggu kesehatan beliau. Jadi maksud saya kalau tentang strategi kapan akan belusukan dan kemana akan belusukan, menurut saya itu akan disiapkan oleh masing-masing paslon. Tapi apakah kemudian karena jarang belusukan membuat seorang Prabowo juga mengurangi intensi bertemu masyarakat, ya tentu saja betul gitu. Tapi kan saya yakin pasti akan ada perbaikan-perbaikan. Tapi begini ya, kalau memang Pak Prabowo dianggap oleh masyarakat misalnya akhirnya memiliki jadwal belusukan yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dua paslon lain, itu pasti akan berpengaruh dengan elektabilitasnya Prabowo Gibran. Bahkan kan sudah menjadi rahasia umum juga nih bahwa Mas Gibran jarang sekali juga masuk ke dalam perhelatan atau acara-acara diskusi yang digelar oleh penyelenggara yang non pemerintah. Dan itu sudah dibahas di berbagai kesempatan media massa maupun media sosial membahas hal itu. Jadi balik Oke. lagi kalau kemudian memang strategi Prabowo Gibran adalah untuk menghindari blunder-blunder, baik itu juga terkait dengan kesehatan Pak Prabowo, kemudian diatur-atur jadwal belusukannya. Menurut saya sih itu hak dari strategi paslon nomor 2. Tentunya ada Oke. plus ada minusnya. Saya yakin Hmm. juga Bang Habib sudah menghitung plus minusnya kan. Kalau misalnya terlalu sering kemudian membuat lelah kan juga nanti tidak bisa tampil di acara debat secara maksimal misalnya. Kemudian memerlukan penanganan-penanganan khusus. Nah, eh, Baik. kritikan Mas Hasto ada baiknya juga itu untuk mengingatkan Pak Prabowo juga mempersiapkan waktu lebih banyak bertemu masyarakat. Tapi lagi-lagi setiap paslon memiliki kriteria yang berbeda satu sama lain, Oke. termasuk kriteria kesehatan dan kemudian kriteria strategi-strategi yang lain, Mbak Zakia. Oke. Jadi kalau Jadi kemudian Pak Prabowo dianggap menghindari belusukan oleh Pak Hasto, saya setuju dengan Bang Habib, itu boleh saja Pak Hasto bicara seperti itu. Dan oh ya, ada satu catatan lagi, kalau menurut saya memang kalau kemudian Bang Habib membandingkan perjalanan belusukannya Pak Prabowo pada saat aktif di militer, menurut saya kurang tepat juga karena itu adalah tugas negara ya dibandingkan dengan belusukan saat ini. Walaupun bisa juga belusukannya sebagai Kemenhan, karena kalau tadi saya tidak salah mengartikan baik.
kunjungan ke Posko Marapi itu Sebagai sebagai Menhan. Kemenhan karena Ya. ada apa namanya, ada perkataan mewakili Pak Jokowi. Jadi ya itu harus diartikan bukan sebagai perjalanan seorang caleg ya, tapi perjalanan Menhan. Itu Oke, kira-kira Mbak baik. Zakia. Baik. Mas Habib Kok tadi caleg dikatakan memang itu capres? semuanya adalah kembali ke strategi dari kampanye masing-masing begitu ya. Belusukan pun dianggap sebagai salah satu cara berkampanye mendekatkan diri dari masyarakat, tetapi kemudian ada pandangan, ada penilaian dari masyarakat juga yang kemudian tadi juga sempat disampaikan Masyarakat oleh. dari Hasto tuh. Oke, baik. Nah, tapi kalau saya ingin tahu dari Anda sendiri sebenarnya dalam tim Anda terkait dengan belusukan ini menurut Anda penting tidak masuk dalam strategi kampanye atau menurut Anda ada strategi lain yang mungkin lebih maksimal, lebih baik dibandingkan hanya sekedar belusukan? Jadi belusukan ini sebenarnya tidak penting begitu untuk strategi berkampanye. Ya, saya luruskan yang tadi disampaikan Pak Henry, memang kita tidak sepakat, tapi saya ingin berargumentasi. Justru sama ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo sejak perwira muda ya sampai beliau menjadi perwira tinggi terjun ke masyarakat tuh secara substansi tujuannya sama yang dilakukan para pemimpin kita saat ini. Pertama, ingin belanja masalah ya, mendengar dari masyarakat di tingkatan paling bawah. Kemudian yang kedua, mensupport ya, memberikan suntikan semangat kepada masyarakat ya. Yang ketiga, mencoba membantu menyelesaikan masalah di masyarakat tersebut. Nah ini makanya kalau Mas Henry mungkin kurang mengikuti ya. Kalau mengikuti persis ya rekam jejak Pak Prabowo misalnya di batalion tempat dia pernah bertugas ya, bagaimana dia membantu masyarakat di sekitarnya, itu persis ya yang sering dilakukan pemimpin-pemimpin saat ini. Oke. Kemudian juga saat Tetapi ini kalau untuk ketika belusukan di saat ini Kemenhan begitu, ya. Mas Habib, Halo? kalau saat ini kan Halo? masyarakat ingin mengetahui lebih dekat gagasan, ide, dan permasalahan iya. yang saat ini begitu yang dirasakan yang mungkin iya. bisa Iya. menyampaikan langsung. Nah ini mungkin Saya yang tadi sudah dapat dianggap poin Mas Anda. Henry Saya sudah dapat tidak poin apple Anda. to Saya apple kalau jawab ya. belusukannya saat Iya. menjadi militer Iya. begitu. Kalau saat ini Saya bagaimana sudah dapat kemudian poin Anda. Prabowo bisa mendengarkan langsung apa yang jadi permasalahan masyarakat, apa yang bisa ditawarkan solusinya? Ya kan betul gitu kan, Pak Prabowo turun ke masyarakat ya. Kita lihat hampir tiada weekend beliau tanpa turun ke masyarakat ya. Bahkan ketika awal-awal beliau menjabat di Kemenhan hampir tiap hari turun ke masyarakat. Ketemu dengan prajurit di tingkatan yang paling rendah, cek kantin-kantin di di kodam-kodam ya, lalu ngecek pasar-pasar. Nah ini kan belanja masalah ya. Dan bertemu Kalau dan sebagai berinteraksi capres? masyarakat, dan banyak sekali masukan dari masyarakat yang disampaikan kepada Pak Prabowo ketika beliau bertemu di tingkatan paling bawah ya, dan banyak sekali program-program di Kemenhan ya yang berasal dari belanja masalah di masyarakat. Contoh paling konkret itu ya, misalnya soal bela negara ya. Banyak masyarakat menyampaikan Kalau masukan sebagai ingin capres, Mas berpartisipasi Habib? dalam bela negara, dan itu diwujudkan konkret dalam kebijakan-kebijakan Kementerian Pertahanan, dan itu Oke, itu ya, sebagai merupakan Menhan. Kalau menurut sebagai kami capres, turun Mas ke Habib? bawah. Halo, iya. Ya, begitu kalau juga tadi sebagai Menhan, capres. kalau sebagai capres? Iya, tentu sebagai capres nggak ada bedanya ya. Pak Prabowo rutin menjadwalkan turun ke masyarakat. Bahkan dalam setiap kunjungannya, beliau selalu ada sesi di mana beliau di luar protokoler turun bertemu masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, itu dilakukan. Makanya sekarang gini, kita susah berteori ya, tapi kan kita lihat apa yang ditunjukkan masyarakat paling sederhana misalnya dengan hasil survei. Ini kan sudah 10 hari kampanye, kemarin di survei ini sudah ada dua lembaga survei terpercaya, salah satunya Indikator Politik, justru meningkat ya kan. Elektabilitas Pak Prabowo itu sekarang sekitar 43%, Pak Prabowo dan dan Pak Gibran ya. 43% dibanding sebelumnya ada di 39 sampai 41. Jadi kami yakin strategi yang sudah kami lakukan sangat maksimal, dan jangan lupa instruksi Pak Prabowo kepada kader-kader seluruh partai pendukung dan relawan untuk terus terjun ke masyarakat. Nah ini yang kami lakukan. Kalau Anda lihat misalnya saya sendiri saat ini dari pagi sudah turun ke 14 titik ya. Mau sampai 18 titik nanti malam gitu loh.
Anda Oke. bayangkan gitu, satu orang anggota DPR saja bisa 18 titik per hari. Bagaimana dengan seluruh kader kami di seluruh Indonesia, dari Baik. seluruh partai politik dan komponen relawan. Itu yang diminta Pak Prabowo, bukan baru kali ini, Mbak. Ya. Oke. Bukan baru Baik. kali ini. Ingat saya bahkan sejak pelantikan, ya, sejak pertama kami ada di periode 2019 ke 2024, kami diminta langsung setiap hari turun ke masyarakat gitu loh. Baik. Nah, Mas Hendri sendiri bagaimana Mas Hendri menurut Anda? Tadi Anda sempat mengatakan kan bahwa penilaian masyarakat dan terkait belusukan ini juga bisa berpengaruh pada elektabilitas. Tapi tadi kalau kata Mas Habib tanpa perlu sering-sering mungkin atau seperti yang dilakukan pasangan lain, Bukan, elektabilitasnya malah tetap tinggi Anda begitu ya. salah. Kami bukan tanpa persen, kami sering banget, ya Pak Prabowo sering banget turun ke bawah, kami kader-kadernya juga sering banget turun ke bawah gitu. Baik, Mas Hendri Ini silakan Mbak Mas Hendri. Zakia, ada dua tadi yang saya garis bawahi. Memang harus berhati-hati membedakan antara Pak Prabowo sebagai Menhan dan Pak Ya. Prabowo sebagai Capres. Kalau sebagai Menhan, ya dia harus berkata bahwa saya hadir ke sini sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dia tidak bisa kemudian datang menemui masyarakat mengaku sebagai Capres. Saya nggak tahu ini gambar yang diperlihatkan Metro TV ini dia sebagai Menhan atau dia sebagai Capres, karena dua hal itu harus dibedakan. Karena kalau kemudian sebagai Capres kemudian membagikan motor listrik ke Babinsa, itu jadi salah tuh karena jadi money politics. Tapi kalau jadi sebagai Menhan ya bisa-bisa saja. Nah ini kan jadi sulit memang posisinya kalau pejabat negara kemudian maju ke dalam kontestasi pilpres, karena dia bisa double-double tuh mengatakannya. Dan masyarakat Nah tidak itu tahu kan kapan harus dinilai cutinya dari begitu ya. masyarakat. Ya harus bisa dibedakan dia sebagai Menhan atau sebagai Capres. Kalau sebagai Capres nggak boleh bagi-bagi motor listrik atau dan lain-lainnya seperti yang hari ini terjadi. Kemudian tentang hasil survei, sebetulnya kalau kita lihat di dalam perhitungan matematika dasar ya, ada perlawanan kritis dari masyarakat Indonesia terhadap pasangan Prabowo Gibran. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya kalau Pak Prabowo kan sudah dari 2014, 2019 itu mencalonkan diri sebagai capres. Kalau misalnya bergabung dengan Pak Jokowi harusnya 100% aja cepet tuh. Oke lah ini dengan anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran kita diskon 20-30%. Ya harusnya 70% itu cepet. Tapi ternyata kan per hari ini 40% itu tertatih-tatih dan baru saja bisa melewati 40%. Bahkan kalau perhitungan pendukung dari partai politik harusnya bisa segera dari sejak di Proklamirkan bisa melewati 50%, tapi memang belum. Artinya memang ada daya kritis dari rakyat Indonesia pemilik suara terhadap pasangan nomor 2 ini Prabowo Gibran, sehingga memang tidak mudah nampaknya bagi mereka pasangan ini untuk bisa meraih cepat suara dari rakyat, dan sangat sulit nampaknya untuk menang satu putaran Mbak Zakia. Jadi kalau dilihat dari beberapa hal yang ada saat ini, itu catatan saya yang pertama adalah harus dibedakan Pak Prabowo sebagai Menhan atau sebagai Capres. Kemudian yang kedua, dari sisi matematika dasar sebetulnya ada perlawanan kritis dari masyarakat Indonesia akan kemunculan pasangan Prabowo Gibran, sehingga tidak mudah meraih 50% plus 1 dengan segera, padahal kalau dengan matematika dasar mestinya itu mudah sekali terjadi. Gitu Mbak Zakia. Oke, baik. Sayangnya durasi kita terbatas. Saya nggak ngerti Terima itu kasih. matematika apa itu. Matematikanya nggak tepat. Ya kalau lihat misalnya jumlah kursi saja, kita kan nggak nyampe 50%. Kemudian Baik, Mas sebelum Habib. Mas Gibran maju itu jaraknya cuma 1 kali margin of error. Begitu ditetapkan Mas Gibran bisa 4 kali lebih dari margin of Ya error. harusnya kan gitu. bisa lewat 50% Bang Iya, Habib. itu doanya dari perhitungan Pak Henry. Pak Makasih Jokowi doanya terus. Pak. Didoakan Ya, oleh Pak makanya Henry. ini Amin ya hari robbal ini alamin. ya Kabul, itu amin tutup tuh. kabul. Jadi memang hari ini memang Oke. masih ada perlawanan kritis untuk Didoakan keduanya. oleh Jadi kita Pak lihat aja. Henry Satrio. Baik. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Ya. Mas Habib, Mas Hendri, sebenarnya kita masih seru begitu ya untuk memperbincangkan ini, tetapi sayangnya durasi kita terbatas. Mungkin kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.